Shalom guys, apa kabar? Saya percaya kita semua dalam lindungan Tuhan. Bulan ini kita akan belajar tema baru yaitu pengendalian diri. Apa yang tidak bisa kita kendalikan hari ini akan merugikan kita di masa depan. Jadi, mari kita dengarkan firman Tuhan di KCC secara rutin agar kita bertumbuh dewasa seperti yang Tuhan mau untuk kita tahun ini. Bagi teman-teman yang butuh dukungan doa, silakan share di kolom komentar. Dan kalau sudah doanya dijawab, jangan lupa share di kolom komentar agar teman-teman yang membaca bisa terberkati dengan kesaksian teman-teman. Nah, sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah. Mari tetap hormati hadirat Tuhan, tetap menyembah, catat firman-Nya, dan memberi persembahan sesuai dengan yang Tuhan ajarkan. Tuhan memberkati. Shalom, Happy Sunday teman-teman KCC. Berikut pengumuman KCC dalam sepekan. Puji Tuhan, Jakarta sudah ada di PPKM level 3. Tapi untuk menjaga situasi agar lebih kondusif, maka selama bulan September ibadah kita masih diadakan secara online. Video ibadah akan di-share jam 10 pagi setiap hari Minggu. Kalian bisa akses melalui Facebook atau YouTube. KCC juga punya komunitas, namanya Home. Di sini kamu bisa menjadi dirimu sendiri, diterima apa adanya, dan dibangun sesuai kebenaran firman Tuhan. Home di KCC ada 3. Home Jakarta Utara dan Jakarta Timur diadakan setiap Rabu jam 8 malam. Home Couple atau keluarga diadakan 2 minggu sekali di hari Minggu jam 8 malam. Dan untuk kamu yang rindu bergabung, bisa hubungi kontak yang tersedia di bio sosmed kita. Doa pagi KCC diadakan setiap Sabtu jam 6 sampai 6.30 waktu Indonesia Barat via Google Meet. Link Google Meet akan di-share di IG kita. Mari membangun hubungan yang intim dengan Bapa di Sorga lewat doa pagi. Buat kamu yang rindu bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, kamu bisa mengakses Kevotion, renungan singkat 1 menit yang di-share setiap hari melalui IG KCC yang akan mengubah cara kamu berpikir. Untuk kalian yang butuh dukungan doa, kalian bisa mengisi link permohonan doa yang disediakan saat ibadah online berlangsung di Facebook KCC Kingdom atau pada bio IG KCC. Untuk informasi seputar pelayanan KCC, follow IG KCC @kcc_kingdom, Facebook KCC Kingdom, email kingdom.kcc@gmail.com, atau bisa mengirimkan pesan melalui WhatsApp di nomor yang tertera. Mari, siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama. Dan dimanapun kamu mengikuti ibadah, mari kita tetap menjalankan protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Demikian pengumuman KCC sepekan. Stay safe and healthy. God bless you. Shalom semuanya, saat ini kita akan sama-sama beribadah. Kita mau sembah Tuhan bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita untuk bisa memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Jujur kadang ku tak sanggup
saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar? Saya berharap saudara-saudara semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun ya. Amin. Ya, kembali lagi dengan ibadah kita di hari Minggu ini. Kali ini saya akan membawakan sharing khotbah untuk setiap kita pada minggu ini. Sebelum kita masuk dalam sharing khotbah, mari kita satukan hati dulu. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat hari Minggu ini Bapa, karena kami masih dapat merasakan penyertaan-Mu Bapa untuk setiap kami Tuhan Yesus. Kau masih menyertai kami bahkan di saat-saat tersulit Tuhan Yesus, di tengah-tengah pandemi seperti ini Bapa. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Bapa. Dan pada hari ini Tuhan, kami bersyukur masih bisa beribadah bersama saudara-saudara seiman Tuhan di tempat ini, walaupun sekarang Tuhan kami masih melakukannya dengan cara online. Tapi kami percaya Tuhan itu tidak mengurangi sukacita kami Tuhan dalam beribadah kepada-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kalau sebentar lagi hamba-Mu akan menyampaikan sebagian daripada firman-Mu Bapa, biarlah kiranya Kau memberkati mulut lidah bibir hamba Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, agar apa yang hamba sampaikan Tuhan adalah benar-benar berasal daripada-Mu. Berkati juga setiap jemaat yang akan mendengarkan firman ini Tuhan Yesus, biarlah kiranya firman ini bisa bertumbuh, berakar, bahkan berbuah bagi setiap mereka yang mendengarkan Bapa. Mereka juga akan menjadi pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar, tapi mereka akan menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga nama-Mu akan semakin dimuliakan. Terima kasih Bapak. Kasih Tuhan Yesus, kami siap sharing firman Tuhan pada minggu ini. Sama-sama katakan amin. Sebelum mulai, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada gembala kita ya, Bapak Pastor Stephen Syawatang, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk membagikan firman Tuhan pada minggu ini pada kesempatan ini. Tema kita adalah dewasa ya, mature. Tapi subtema kita di bulan ini, khusus di bulan September ini adalah pengendalian diri. Ya kan? Kalau di bulan-bulan sebelumnya kita mungkin sudah belajar banyak hal, termasuk tanggung jawab dan hikmat. Mungkin itu kurang lengkap aja gitu rasanya kalau kita belum bisa atau kita nggak juga mempelajari bagaimana cara untuk mengendalikan diri. Amin. Apa sih pengendalian diri itu? Mungkin orang-orang di luar sana bisa menjawab bagus ya, bahkan di Google juga ada dibuat, bahkan ahli-ahli filsafat atau ahli-ahli apalah segala macam bisa menjabarkan secara terperinci apa itu namanya pengendalian diri. Nah, tetapi yang saya mau bagikan di sini adalah saya mau persingkat aja artinya, tapi bisa dipahami oleh setiap jemaat yang menyaksikan ibadah ini ya. Jadi pengendalian diri adalah kemampuan dalam memanage sebuah respon. Kemampuan dalam memanage sebuah respon. Kita tahu ya, dalam hidup itu hanya 10% kejadian saudara-saudara. Kita semua sudah sama-sama tahu nih ya, 90%-nya itu adalah respon kita. Hal-hal kecil bisa jadi besar karena apa? Karena respon kita, ya kan? Dan hal-hal besar kata orang juga bisa menjadi kecil di mata kita karena apa? Karena respon kita juga. Itu sebabnya ketika kita bisa mengendalikan diri, sebenarnya amanlah dunia ini sebenarnya. Kira-kira begitu ya saudara-saudara. Tapi pengendalian diri ini tidaklah mudah. Ya kan? Ini adalah salah satu hal yang tersulit menurut saya pribadi. Ya, bisa dikatakan gini, bahwa pengendalian diri ini sebenarnya adalah suatu kemampuan yang sebenarnya sangat diperlukan oleh setiap orang dalam kehidupan saudara-saudara. Garis bawah ya, sangat diperlukan oleh setiap orang dalam kehidupan. Banyak hal terjadi itu karena kita nggak bisa menguasai diri kita, nggak bisa mengendalikan diri kita. Ya kan, ada hal-hal yang nggak perlu terjadi sebenarnya, ada hal-hal yang nggak perlu sampai begini banget gitu. Kalau kita bisa mengendalikan diri kita, ya kan, ada hal-hal yang mungkin kita nggak perlu sesali seandainya kita bisa mengendalikan diri, ya kan, ada aja gitu. Karena ada banyak sikap,
ada banyak tindakan, ada banyak perkataan yang jadi nggak terkontrol ketika kita nggak mampu mengendalikan diri kita, saudara-saudara. Ya? Dan tidak sedikit di antara itu semua tadi yang malah merugikan kita. Ya kan? Mari kita buka satu ayat di Amsal 25 ayat 28. Amsal 25 ayat 28, firman Tuhan, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Jadi, penguasaan diri itu ibarat sebuah tembok perlindungan dalam hidup kita. Itu ya, seperti yang saya bilang di awal tadi. Banyak hal-hal yang sebenarnya nggak harus demikian parahnya gitu ketika kita bisa mengendalikan diri sebenarnya. Tapi karena kita lost control, kita nggak bisa mengendalikan diri kita, akhirnya jadilah seperti yang tidak kita harapkan. Kan seperti itu ya, saudara-saudara. Nah, kalau di ayat ini katanya orang yang nggak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Ya kan? Ketika tembok runtuh, maka segala sesuatu yang kita bangun akan runtuh dalam sekejap, saudara-saudara. Ini kalau kita ilustrasikan ke waktu zaman dulu ya, masih zaman perang. Sebuah kota ketika temboknya mulai runtuh, mereka akan kalah, mereka akan mulai dikuasai oleh bangsa lain. Sebegitu pentingnya pengendalian diri ini, sehingga diibaratkan seperti tembok yang rubuh bagi seseorang yang gak bisa mengendalikan diri, saudara-saudara. Ya kan? Ada yang mau kalah? Gak ada ya, apalagi dari si iblis ya. Beda ya, mau kalah dengan mengalah itu beda ya. Tapi kita tidak lagi bahas itu ya, saudara-saudara. Nah, untuk bisa mengendalikan diri, kita harus menyadari bahwa pengendalian diri ini berbicara tentang dua hal, saudara-saudara. Apa itu? Melatih dan berjuang. Sekali lagi, pengendalian diri berbicara dua hal. Yang pertama adalah melatih dan berjuang. Ya kan? Karena saya percaya deh, gak ada manusia di dunia ini diciptakan atau lahir bisa langsung mengendalikan diri. Enggak ya, enggak ada kan ya. Semua itu pasti butuh latihan dan perjuangan, saudara-saudara. Amin. Nah, uniknya yang namanya berlatih itu enggak selalu enak, saudara-saudara. Ya kan? Ada kalanya dalam latihan itu kita kayak merasa bosan, merasa enggak sanggup, ya kan? Merasa enggak kuat. Ya kan, merasa nggak enak gitu dan lain-lain dan sebagainya gitu. Tapi latihan butuh konsisten, saudara-saudara. Tadi di awal saya bilang yang namanya mengendalikan diri itu butuh melatih dan berjuang. Ada latihan yang harus kita kerjakan, dan di sisi lain kita juga harus berjuang untuk tetap konsisten, ya kan, untuk tetap konsisten, untuk tetap menjaga gitu kan. Ketika kita dalam keadaan yang tidak menguntungkan, bagaimana kita untuk tetap menjaga diri kita untuk tidak emosi. Jadi tentang dua hal ini, saudara-saudara, melatih dan berjuang. Nah, salah satu faktor yang bisa meningkatkan kemampuan kita dalam mengendalikan diri adalah kedekatan kita dengan Tuhan, saudara-saudara. Garis bawah ya, kedekatan dengan Tuhan. Karena kedekatan kita dengan Tuhan akan sangat berhubungan dengan kemampuan kita dalam menguasai diri. Ya, saudara-saudara. Coba perhatiin aja orang-orang sekitar saudara-saudara. Orang yang tidak mengenal Tuhan dengan baik, dia nggak akan bisa mengendalikan diri, saudara-saudara. Dia akan menjadi orang yang lebih cepat marah, lebih cepat gusar gitu. Sementara orang-orang yang semakin lama semakin dekat dengan Tuhan,
kedekatannya ini berbicara keintiman ya saudara-saudara, bukan aksesoris belaka. Kalau orang pakai salib belum tentu dia dekat dengan Tuhan, saudara-saudara ya. Tapi ketika ada seseorang yang dekat dengan Tuhan, perhatikan aja hidupnya. Pasti dia lebih bisa mengendalikan diri atau menguasai dirinya. Amin, saudara-saudara. Contoh dalam Alkitab ada, mungkin saudara familiar dengan Raja Daud ya. Ya, saya sangat ngefans sama Daud ya, dengan cerita-ceritanya. Menurut saya Raja Daud adalah salah satu tokoh Alkitab yang luar biasa ya. Tahukah saudara, karena saya sangat excited dengan Raja Daud ya, dalam tokoh Alkitab, bukan berarti tokoh yang lain gak baik ya, gak sebaik Daud, enggak ya, tapi saya sangat mengidolakan Raja Daud. Daud itu adalah orang yang keras, saudara-saudara. Kenapa? Kita bisa lihat waktu Tuhan dihina oleh bangsa Filistin, Daud itu langsung geram dan tidak suka waktu mendengar Allahnya atau Tuhan dimaki-maki oleh bangsa Filistin atau Goliat pada zaman itu, iya kan? Bahkan dia berani untuk menantang Goliat langsung, mendatangi Goliat langsung. Padahal badan Daud tidak lebih besar, bahkan Goliat itu berkali-kali lipat lebih besar dari Daud, bahkan berpengalaman dalam berperang secara teknis ya, berperang daripada si Raja Daud pada waktu itu. Tapi kenapa saya bilang Daud adalah orang yang bisa mengendalikan diri, saudara-saudara? Ketika Saul pun mengusik Daud, bahkan berkali-kali ingin membunuh Raja Daud, apa respon Daud, saudara-saudara? Daud masih bisa bilang, aku tidak akan menjamah orang yang Tuhan urapi. Wow, suatu pengendalian diri yang luar biasa, saudara-saudara. Dan kita tahu Raja Daud sangat dekat dengan Tuhan. Jadi kedekatan kita dengan Tuhan itu mempengaruhi kemampuan kita dalam menguasai diri kita, saudara-saudara. Amin. Jadi jangan ada nanti saudara-saudara yang bilang gini, ya kan karakter saya emang begini, gitu kan. Biasa ada kita temui itu di lingkungan sekitar kita, saudara-saudara. Ya kan karakter saya emang gini, ya terimalah padanya bro. Kalau memang mau berteman denganku ya bertemanlah sama aku. Atau ada lagi nih, ya selama dia bisa baik sama saya bisa kok jauh lebih baik sama dia. Tapi kalau dia berani macam-macam sama saya akan sikat dia sampai ke tulang-tulangnya, katanya. Nah, ini adalah sifat kekanak-kanakan, saudara-saudara ya. Warga kerajaan Allah tidak boleh seperti itu. Mungkin ada yang pernah melakukan hal demikian. Jangan merasa terintimidasi, saudara-saudara. Tapi bertobat ya, akui kesalahan dan bertobat dan berubah ya. Ini adalah kekanak-kanakan. Seharusnya warga kerajaan surga itu tidak demikian, saudara-saudara. Ketika kamu baik kepada saya akan jauh lebih baik kepada kamu. Tetapi ketika kamu tidak baik kepada saya akan tetap melakukan yang baik. Itu baru warga kerajaan surga, saudara-saudara. Itu baru orang yang dewasa. Ya kan? Nah, mari kita sama-sama menuju ke hal itu ya, saudara-saudara ya. Warga kerajaan surga adalah orang-orang yang tetap mengasihi ya. Bahkan di Alkitab juga ada dijelaskan, kasihilah musuhmu ya. Nah, gitu. Jadi jangan mau seperti dunia lah. Seperti itu, saudara-saudara ya. Lalu kita balik ke topik lagi. Apa sih definisi pengendalian diri? Nah, apa ya kira-kira definisi pengendalian diri? Bagi saya nih, definisi pengendalian diri adalah sebuah sikap kehidupan yang tegas yang tidak mau dikuasai keinginan-keinginan duniawi. Garis bawah ya. Sebuah sikap kehidupan yang tegas yang tidak mau dikuasai keinginan-keinginan duniawi. Ketegasan di sini
berhubungan dengan 3 hal ya. Apa yang benar, apa yang membangun, dan apa yang menjadi berkat. Bukan asal tegas-tegas kayak orang-orang dunia gitu, suara lantang, enggak ya. Tapi lebih kepada apa yang benar, apa yang membangun, dan apa yang menjadi berkat. Jadi kita tegas dalam, kalau kita tahu itu kebenaran ya udah kita tegas gitu. Kita tahu itu membangun ya udah kita tegasin. Kita tahu itu menjadi berkat ya udah kita tegasin. Jadi ketegasan di sini berbicara 3 hal ini ya saudara-saudara. Jadi kalau ditanya apa sih definisi pengendalian diri? Sebuah sikap kehidupan yang tegas, yang nggak mau dikuasai keinginan-keinginan duniawi. Ya kan? Ketika kita di kantor misalnya, melihat ada mungkin beberapa orang mulai cari muka gitu ya. Bahasa di Medan itu angkat telur, ya kan? Kepada pimpinannya agar dia bisa mungkin lebih diperhatiin atau naik jabatan gitu kan. Tapi kan itu bukan berbicara mengenai kebenaran. Ya kita sebagai warga kerajaan surga ya udah jangan melakukan hal yang sama gitu. Kita harus tegas. Kita harus bisa mengendalikan diri untuk tidak melakukan hal seperti itu. Bahkan mungkin di minggu pertama Pastor Stephen menjelaskan tentang korupsi. Bagaimana orang bisa korupsi ya kan? Karena itu tidak ada pengendalian dalam dirinya. Nah, ketika kita tahu itu tidak benar, tidak ada hubungannya dengan kebenaran, dan itu tidak membangun, pasti tidak membangun. Korupsi tidak ada yang membangun, dan korupsi tidak menjadi berkat. Ya kita harus tegas gitu. Kita harus tegas. Kita gak akan mau melakukan, bahkan kita gak mau dikuasai oleh keinginan duniawi tadi. Seperti itu kira-kira, saudara-saudara ya. Lalu ada pertanyaan. Kenapa sih orang sulit mengendalikan diri? Nah, ada beberapa jawaban yang saya sudah catat di sini. Yang pertama adalah karena hal-hal daging seringkali awalnya itu enak, saudara-saudara. Hal-hal daging, dosa, awalnya pasti enak, iya kan? Yang senyum-senyum pasti pernah ngalamin ya. Ya kita semua pernah ngalamin ya, tapi kita nggak akan hidup di dalam dosa ya, saudara-saudara. Nah, contohnya apa? Hal-hal daging dan dosa seringkali awalnya enak, ya kan? Contohnya apa? Minum-minum, awalnya enak kan? Kumpul sama teman-teman, minum-minum seru-seruan, awalnya enak. Narkoba, awalnya enak, dikasih gratis apa segala macam, dianggap keren, ya kan? Seks bebas, ya kan? Bangga bisa meniduri banyak wanita, bangga bisa meniduri banyak pria, bangga bisa meniduri istri orang atau suami orang, ya kan? Semua ini awalnya enak, saudara-saudara. Tapi ujung-ujungnya adalah maut. Amin, saudara-saudara. Kenapa? Karena iblis itu licik, saudara-saudara. Ya, dia, si iblis tadi, menempatkan segala sesuatu itu yang enak-enak di depan. Di belakangnya malah kehancuran, saudara-saudara. Ditempatkan yang enak-enak di depan, tapi di belakangnya adalah kehancuran. Licik kan? Itulah si iblis, saudara-saudara. Berbeda dengan Tuhan. Tuhan memang gak pernah janji langit selalu biru. Di sebuah lirik lagu dikatakan seperti itu ya. Tapi yang Tuhan janji adalah Dia selalu menyertai. Step by step dari kehidupan kita, Tuhan akan selalu menyertai kita. Amin, saudara-saudara. Bahkan di Alkitab juga dikatakan di firman Tuhan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Itulah perbedaannya. Kalau si iblis tadi enggak, saudara-saudara, dia licik, menempatkan sesuatu yang enak di depan, tapi di belakangnya kehancuran. Ya kan? Nah, yang kedua apa? Kenapa orang sulit mengendalikan diri? Yang kedua, karena hal-hal daging dan dosa tadi itu punya kuasa, saudara-saudara. Ya. Hal-hal daging dan dosa itu memiliki kuasa yang dalam arti mengikat. Contoh, merokok. Saya nggak bilang merokok berdosa ya, tapi itu salah satu bentuk keinginan daging, ya. Setuju ya, saudara-saudara? Merokok itu adalah keinginan daging, ya. Nah, ketika kita mulai mencoba merokok sebatang rokok, mungkin nggak apa-apa, tapi lama-lama
keinginan daging dan dosa tadi memiliki kuasa, saudara-saudara. Dia akan lama-lama mengikat kita, mengikat saudara dan saya yang mungkin sudah mulai merokok misalnya. Dia akan terus mengikat sehingga kita susah lepas dari rokok misalnya. Ya kan? Apalagi ada banyak contohnya. Contoh gini, setelah mungkin ada beberapa orang tua yang pernah marah atau sampai membentak anaknya ataupun bersuara lebih keras kepada istrinya. Ya kan? Pernah nggak sih setelah melakukan hal itu kalian menyesal? Pasti pernah. Aduh, aku tadi terlalu keras sama anakku. Aduh, tadi aku harusnya nggak begitu sama istriku atau sama suamiku. Ya kan? Tapi kita bisa lakukan lagi nggak di kedepannya? Bisa. Karena keinginan daging tadi, hal-hal daging tadi dan dosa tadi memiliki kuasa. Ya kan? Mungkin di depannya kita masih bisa melakukan itu lagi gitu loh, saudara-saudara. Ada kuasanya dia. Nah, itu. Yang ketiga apa? Kenapa orang sulit mengendalikan diri? Keinginan-keinginan baik seringkali sulit melawan kuasa daging dan dosa tadi. Karena keinginan-keinginan baik itu sering sekali sulit melawan kuasa daging dan dosa tadi, saudara-saudara. Contohnya apa? Mungkin di banyak tempat kita bisa jumpai lah. Ada beberapa orang akhir-akhir ini yang berpacaran sama suami orang, berpacaran dengan istri orang, ya kan? Satu kali dia mungkin pengen berhenti, dia tahu salah dan dia pengen berhenti, tapi dia nggak bisa, saudara-saudara. Kenapa? Keinginan baiknya ini seringkali sulit melawan kuasa daging dan dosa tadi, saudara-saudara. Amin. Ada banyak mungkin orang ingin lepas dari yang namanya pornografi, saudara-saudara, ya kan? Tapi belum bisa, dia pengen gitu lepas dari pornografi, tapi dia nggak bisa berhenti gitu. Keinginan baiknya tadi sulit melawan kuasa daging dan dosa tadi. Nah, itu dia, saudara-saudara. Yang keempat apa? Kenapa orang sulit mengendalikan diri? Yang keempat adalah karena sebagian besar dunia ini tunduk pada keinginan daging dan dosa. Sebagian besar dunia ini tunduk pada keinginan daging dan dosa. Jadi ibaratnya kayak dunia itu memaklumi atau memaafkan ataupun bahkan sampai membenarkan, saudara-saudara. Ya kan? Dunia melihat orang berselingkuh itu wajar. Dunia melihat orang hamil di luar nikah itu it's normal katanya. Ya kan? Dunia melihat orang kecanduan nonton film porno, ya so what? Ya namanya laki-laki, edukasi seks, banyak pembenaran. Dunia melihat orang bercerai, ya emang kenapa? Orang udah gak cocok lagi, ya mau gimana lagi? Mereka bilang seperti itu, saudara-saudara. Tapi apakah ini sesuai dengan kebenaran? Tentu tidak. Seperti yang di awal tadi saya jelaskan, kita harus tegas. Pengendalian diri adalah mengenai berlatih dan berjuang, saudara-saudara. Tapi ada ketegasan di sana, ya kan? Bahkan akhir-akhir ini, saudara-saudara, ketika kita mau berjalan dengan kebenaran, justru yang terjadi adalah seperti kita itu berenang melawan arus, saudara-saudara. Pernah ya berenang melawan arus ya? Ketika kita belajar untuk bisa mengendalikan diri, ketika kita mulai untuk mencoba bersabar, mencoba mengalah, ya kan, untuk mencoba tetap jujur di perusahaan gitu, atau dimanapun berada gitu, kita malah jadi ditertawakan orang, saudara-saudara, ya kan, dikatai cupu lah, dikatai lemah lah, segala hal yang sebenarnya yang benar kita lakukan adalah salah kira-kira ini di mata dunia. Itulah kenapa jadinya orang sulit jadinya mengendalikan diri gitu. Karena sebagian besar dunia ini tunduk pada keinginan daging dan dosa tadi. Contohnya nih, di kalangan istri-istri contohnya, ketika mungkin mereka lagi kumpul cerita-cerita biasa lah ya.
saya mah sama suami tunduk aja kata si A. Ya kan, lalu datang nih si B. Wah, gak zaman. Itu mah zaman Siti Nurbaya kali. Sekarang udah zaman Siti Nurhaliza sis. Harusnya udah gak boleh lah tunduk-tunduk sama suami lah. Gak bisa kita tunduk-tunduk terus. Bisa diinjak kita lama-lama. Kan ada orang-orang seperti itu saudara-saudara. Bahkan yang lebih parah mungkin dia sampai memakai firman Tuhan mungkin ya. Ya zaman sekarang berlaku firman loh. Lawanlah dia dengan firman yang teguh, maka ia akan lari daripadamu. Firman Tuhan itu bukan itu arahnya ya, bukan untuk itu ya. Dan firman Tuhan saya tegaskan bukan untuk menjadi pembenaran atas apa yang kita lakukan ya saudara-saudara ya. Tapi firman Tuhan adalah suatu hal yang berisi kebenaran, bukan untuk membenarkan apa yang kita lakukan ya. Tapi kita yang harus melakukan kebenaran itu gitu. Tapi mungkin itu akan terjadi, tapi bagaimana respon kita, bagaimana cara kita untuk tetap mengendalikan diri kita terhadap hal-hal seperti itu tadi saudara. Amin. Ada banyak hal di dunia ini yang mulai dibenarkan padahal tidak sesuai dengan kebenaran. Ya kan? Mungkin biar adil nih, suami juga nih ya. Di kalangan suami ini. Suami kalau sayang istri itu sekarang dibilang apa sih? Bucin ya? Bucin, dibilang DKI ya, dibawa ke tiap istri ya kan, dibilang apa namanya, bencong apa segala macam lah, bahasa-bahasa suaminya antar suami maksudnya. DKI cupu bencong dibawa ke tiap istri, lemah cemen. Kalau jadi laki itu ya gak dikit lah bro, ya kan? Istri banyak ngomong, banyak maunya, banyak apa segala macam, tampelin aja ya elah, biar berwibawa dikit gitu. Seperti ini bakal ada di sekitar kita saudara-saudara, hal-hal yang seperti ini. Dunia sepertinya seolah-olah akan membenarkan hal demikian, padahal hal itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin saudara-saudara. By the way, saya sedang tidak membicarakan saudara-saudara sekalian kan? Ya mungkin kalau misalnya kita masih atau pernah melakukan hal itu, jangan merasa dihakimi ya. Kembali saya katakan, ketika kita belajar untuk berubah ya, jangan merasa terhakimi, tapi mari belajar untuk berubah, saudara-saudara. Lalu ada akibat ketika kita tidak bisa mengendalikan diri. Apa akibatnya? Yang pertama, kita akan hidup di dalam dosa. Ya kan? Ketika kita nggak bisa mengendalikan diri, kita akan hidup di dalam dosa, saudara-saudara. Iblis itu akan membawa kita step by step, sedikit demi sedikit kepada yang namanya kehancuran. Itu harus kita ingat, saudara-saudara. Iblis akan terus membawa kita sedikit demi sedikit pada kehancuran, makanya perlu bisa menguasai atau mengendalikan diri kita. Ya kan, ketika kita nggak bisa, kita akan hidup dalam dosa. Yang kedua, ketika kita nggak bisa mengendalikan diri adalah kita akan terikat dengan hal-hal negatif terus. Kita akan di situ-situ aja dan nggak akan pernah jadi berkat. Apa yang dipikiran kita adalah hal-hal yang negatif mulu, gitu. Negatif thinking mulu, jadi orang. Nah, yang ketiga, ketika kita tidak bisa mengendalikan diri adalah kita kehilangan damai sejahtera, saudara-saudara. Ya. Kita akan rugi sendiri, kita akan kayak orang yang merasa something is wrong, something is missing in our life gitu. Kayak ada yang hilang gitu. Itu ketika kita nggak bisa menguasai diri gitu. Lalu yang keempat apa? Kita akan sulit mencapai hidup yang diberkati. Ketika kita tidak bisa mengendalikan diri, kita akan sulit mencapai hidup yang diberkati. Mungkin Yusuf pada waktu dia digoda oleh tante Potifar, ketika dia tidak bisa mengendalikan dirinya, mungkin dia tidak akan diberkati sampai menjadi orang nomor 2 di sana pada zaman itu. Amin saudara-saudara. Tapi ketika Yusuf bisa mengendalikan dirinya, meskipun dia harus menghadapi banyak cobaan seperti yang saya bilang tadi,
Tuhan gak pernah janji langit selalu biru ya, tapi Tuhan janji akan selalu menyertai di setiap langkah kita. Dan itu terjadi saudara-saudara. Dan kita pada banyak banget kisahnya, salah satu kisah Yusuf, ya kan? Dia menjadi orang yang diberkati karena dia bisa mengendalikan diri. Kalau kita nggak bisa mengendalikan diri ya, hal sebaliknya kita akan sulit mencapai hidup yang diberkati saudara-saudara. Bukan sekedar Tuhan nggak bisa memberkati kita dalam hal ini ya, tapi Tuhan sediakan berkatnya, tapi kita nggak bisa mencapai target yang Tuhan sediakan itu gitu, ya kan? Nah lalu yang kelima apa? Yang lebih parah adalah ketika kita nggak bisa mengendalikan diri, kita akan menjadi batu sandungan, ya kan? Kita akan menjadi batu sandungan bagi banyak orang, saudara-saudara. Orang-orang akan ngetawain kita. Lah katanya anak Tuhan, katanya orang Kristen, katanya pelayanan. Kok mulutnya gitu sih? Kok cara dia ngadapin suami atau istrinya begitu sih? Cara ngurus anaknya begitu sih? Ya kan? Kok dia kalau lagi ada masalah kok bisa seemosi itu sih? Kok dia kalau lagi marah kok bisa begitunya sih? Kok dia bisa melakukan tindakan ini sih? Padahal kan dia pelayanan apa segala macam lah. Kita akan jadi batu sandungan saudara-saudara. Jadi yuk, mari kita sama-sama belajar untuk bisa mengendalikan diri ya. Ada banyak hal tadi yang saya bagikan bisa berakibat fatal ketika tidak bisa mengendalikan diri saudara-saudara. Saya juga bukan orang yang terlalu mahir mengendalikan diri saudara. Saya juga masih belajar. Tetapi ketika saya tahu ini, saya ingin membagikan ke saudara-saudara sekalian agar kita sama-sama belajar untuk lebih bisa mengendalikan diri. Sulit bukan berarti tidak mungkin ya saudara-saudara ya. Amin. Kesimpulan dari khotbah kita di minggu ini adalah yang pertama, dalam hal mengendalikan diri itu kita harus menyadari bahwa pengendalian diri berbicara dua hal, yaitu berbicara mengenai melatih dan berjuang. Latihan dan perjuangan. Kita harus terus melatih diri kita untuk bisa mengendalikan diri, dan kita juga harus terus berjuang untuk kita bisa tetap konsisten saudara-saudara ya, untuk tetap bisa melawan keinginan-keinginan daging kita. Yang kedua adalah berbicara pengendalian diri, kita akan bisa menjadi lebih mampu mengendalikan diri ketika kita punya hubungan yang dalam, ketika kita bisa dekat dengan Tuhan. Ini saudara-saudara. Nah, lalu definisi pengendalian diri itu sebuah sikap yang tegas yang tidak mau dikuasai oleh keinginan-keinginan duniawi. Garis bawah ya. Definisi pengendalian diri adalah sebuah sikap kehidupan yang tegas yang tidak mau dikuasai keinginan-keinginan duniawi. Tegasan di sini berbicara tiga hal, yaitu apa yang benar, apa yang membangun, dan apa yang menjadi berkat. Mungkin sekian firman yang bisa saya bagikan pada minggu ini. Mudah-mudahan saudara-saudara semua terberkati dengan firman yang saya bagikan, dan biarlah apa yang sudah dibagikan ini bisa berakar, bertumbuh, berbuah di dalam hati setiap saudara-saudara sekalian, sehingga kita semua bisa menjadi pelaku firman. Bukan hanya mendengar saja, tapi kita menjadi pelaku firman. Amin saudara-saudara. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat minggu ini Bapak, buat sharing yang sudah hamba sampaikan tadi Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kiranya sharing khotbah tadi yang hamba sampaikan Tuhan bisa berakar, bertumbuh, berbuah di dalam hati setiap kami yang mendengarkan firman pada pagi hari ini Bapak. Biarlah firman yang ditaburkan itu Tuhan menjadi firman yang bertumbuh di tanah yang subur, di tanah hati kami yang subur Tuhan, sehingga kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Kami bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi kami menjadi pelaku firman Tuhan, yang bila mana orang melihat tindakan kami, mereka akan melihat Kristus ada dalam setiap kami Tuhan Yesus, sehingga semakin hari nama-Mu akan semakin dipamerkan. Terima kasih Bapak, hamba-Mu telah selesai berkata-kata Tuhan. Biarlah kiranya hamba serahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan-Mu Bapak. Sebentar juga kami akan berpisah satu dengan yang lain Bapak. Biarlah kiranya Kau juga tetap menyertai apapun kegiatan kami selanjutnya Tuhan. Kami mau tetap
menyerahkan seluruh hari-hari kami hanya ke dalam tangan-Mu. Ajar kami juga Tuhan Yesus untuk dapat selalu mengendalikan diri kami Bapa, untuk tetap bisa melatih diri kami mengendalikan diri dan bisa berjuang untuk tetap konsisten Tuhan Yesus dalam mengendalikan diri Tuhan, agar apa yang kami lakukan Tuhan dilihat oleh dunia dan dunia mengetahui Tuhan Yesus bahwa nama-Mu akan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami semua Tuhan. Kami yang telah selesai mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Happy Sunday.